Di sebuah gang kecil di daerah Jakarta Selatan, berdiri rumah kos sederhana dengan dinding cat putih yang mulai mengelupas. Suara motor, tawa anak muda, dan aroma gorengan dari warung depan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di tempat itu. Di salah satu kamar sempit berukuran 3 kali 4 meter, tinggal seorang pemuda bernama Raka. Usianya 23 tahun. Rambutnya hitam berantakan, wajahnya biasa saja, tapi matanya selalu tampak hidup. Ia bukan siapa-siapa. Hanya anak kos biasa yang bekerja sambilan di kafe malam, sambil kuliah di universitas swasta dengan beasiswa pas-pasan. Setiap pagi, Raka bangun lebih cepat dari teman kosnya. Ia menjerang air dengan panci kecil, lalu membuat kopi sachet yang sudah mulai hambar karena diseduh berulang kali. Di meja kecil, ia menatap layar laptop butut yang sering ngelag. Tapi justru di situ, mimpi besarnya dimulai. Suatu hari, gue bakal punya usaha sendiri. Gak mau kerja terus buat orang, gumamnya pelan, sambil mengetik ide bisnis yang belum tentu bisa dijalankan. Namun, hidup tidak selalu soal rencana. Hari itu, di depan kos, nasibnya berubah karena satu pertemuan sederhana. Siang itu, seorang gadis datang dengan koper besar. Kulitnya putih bersih, rambutnya panjang dan wangi. Wajahnya manis, tapi sorot matanya tegas. Namanya Mira, mahasiswi pindahan dari Bandung yang baru mencari tempat tinggal di Jakarta. "Permisi, ini kos yang ada kamarnya satu lagi, kan?" tanyanya pada ibu kos. Raka yang kebetulan lewat, membantu membawakan koper besar itu ke lantai 2. Berat sekali, tapi ia tetap tersenyum. "Biar saya bantu, Mbak," katanya sopan. "Wah, makasih ya. Saya Mira," jawab gadis itu dengan senyum manis yang langsung menancap di hati Raka. Sejak hari itu, kehidupan Raka berubah. Ia punya teman baru yang membuat kosan terasa lebih hidup. Mira ternyata punya cita-cita besar. Ingin jadi influencer terkenal, punya jutaan pengikut, dan bisa keliling dunia. Awalnya Raka menganggap itu mimpi konyol. Tapi setiap malam, ia melihat Mira serius belajar tentang kamera, lighting, hingga cara berbicara di depan kamera. Gadis itu punya semangat yang luar biasa. Mira sering datang ke kamar Raka hanya untuk minta tolong. "Raka, tolong pegangin tripodnya ya. Aku mau rekam video review skincare," katanya. Raka tertawa kecil. "Gue nggak ngerti beginian. Tapi ya udah deh." Ia memegang kamera seadanya, sambil berdiri di depan kipas angin yang berisik. Tapi meski kondisi seadanya, hasil video Mira cukup bagus. Raka diam-diam belajar mengedit video untuk membantu Mira. Hingga suatu malam, saat hujan turun deras, listrik di kos padam. Mira mengetuk kamar Raka dengan wajah cemas. "Rak, aku takut petir," katanya setengah berbisik. Raka tertawa, "Petir nggak bakal nyerang anak kos kok. Dia tahu kita nggak punya harta." Mereka tertawa bersama. Malam itu, mereka berbicara lama, tentang mimpi, tentang masa depan, tentang keluarga. Mira ternyata hidup sendirian di Jakarta, jauh dari orang tua. Ia ingin membuktikan pada mereka bahwa ia bisa sukses di dunia digital. Raka mendengarkan dengan mata berbinar. Dalam hati kecilnya, ia mulai jatuh cinta. Tapi ia sadar, cintanya tidak boleh mengganggu mimpi gadis itu. Hari-hari berlalu. Mira mulai aktif di media sosial. Ia membuat konten setiap hari. Meski pengikutnya baru ratusan, semangatnya tak pernah surut. Raka yang awalnya cuma membantu, kini jadi tangan kanan Mira. Dia belajar mengedit video, membuat thumbnail, bahkan menulis caption yang menarik. "Kalau kamu terus kayak gini, gue yakin kamu bakal terkenal," kata Raka suatu malam. Mira tersenyum. "Kalau nanti aku terkenal, kamu jangan lupa ya. Kamu harus tetap bantu aku." Raka hanya mengangguk pelan. Ia tahu, dunia Mira dan dirinya sangat berbeda. Tapi hatinya tak bisa berhenti berharap. Suatu sore, video Mira tentang tips kulit cerah untuk mahasiswi kos
tiba-tiba viral di TikTok. Pengikutnya naik ribuan dalam sehari. Komentarnya ramai, banyak yang memuji kecantikannya dan caranya berbicara yang natural. Raka yang melihat itu ikut senang. Ia yang membantu prosesnya, dari lighting sampai editing. Tapi di balik rasa bangga, ada sedikit perih di hatinya. Karena sejak hari itu, Mira mulai sibuk. Ia sering keluar kota untuk kolaborasi, mulai diundang ke event influencer, dan jarang pulang ke kos. Raka hanya bisa melihat dari layar ponselnya, ketika Mira tersenyum di depan kamera, menyebut nama-nama artis yang baru ia kenal. Dia keren banget sekarang, gumam Raka lirih di kamar kecilnya. Tapi, kayaknya udah nggak butuh gue lagi. Beberapa minggu kemudian, Mira akhirnya pamit dari kos. Ia mendapat tawaran kontrak dengan brand besar di luar negeri. Rak, aku berangkat minggu depan. Doain ya, semoga karir aku lancar, katanya sambil menatap mata Raka dengan lembut. Raka tersenyum meski matanya sayu. Gue bangga sama lo, Mir. Gue tahu lo pasti bisa. Mira menggenggam tangannya erat. Makasih ya, Rak. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku nggak sampai sini. Raka hanya bisa menatap punggung Mira yang menjauh, membawa koper besar, sama seperti pertama kali mereka bertemu. Tapi kali ini, perginya terasa jauh lebih menyakitkan. Malam itu, Raka duduk di depan laptopnya. Ia membuka folder berisi semua video Mira yang pernah mereka buat bersama. Di setiap frame, ada kenangan, ada tawa, ada cinta yang tak sempat diungkapkan. Ia menatap layar kosong, lalu menulis kalimat baru di dokumen Word-nya. Dulu gue bantu orang ngejar mimpinya. Sekarang giliran gue buat ngejar mimpi sendiri. Mulai malam itu, Raka memutuskan untuk berubah. Ia belajar tentang digital marketing, produksi konten, dan algoritma media sosial. Ia bahkan rela tidur hanya 3 jam setiap hari demi belajar hal baru. Dari seorang anak kos biasa, Raka mulai melangkah ke dunia yang sama dengan Mira, dunia digital yang keras, tapi penuh peluang. Beberapa bulan berlalu, Raka mulai mendapatkan klien kecil-kecilan untuk editing dan manajemen media sosial. Ia kerja dari kamar kosnya, dengan laptop lama yang sudah hampir rusak. Tapi ia tak peduli. Suatu malam, ketika semua orang tidur, Raka menatap langit-langit kamar dan berbisik, "Mira, lo mungkin udah jauh. Tapi suatu hari nanti, gue juga bakal nyusul lo. Bukan buat bersaing, tapi biar lo tahu, anak kos ini nggak akan berhenti berjuang." Dan dari kamar sempit itu, lahirlah tekad besar yang kelak akan mengubah segalanya. 3 bulan berlalu sejak Mira meninggalkan kos itu. Hidup Raka kini terasa sepi. Tak ada lagi suara langkah kaki Mira di koridor, tak ada lagi tawa kecil di depan pintu kamarnya, dan tak ada lagi aroma parfum lembut yang biasa memenuhi udara setiap kali gadis itu lewat. Namun, seiring waktu berjalan, kabar tentang Mira semakin sering muncul di internet. Ia benar-benar menjadi influencer besar. Video-videonya ditonton jutaan orang, wajahnya terpampang di billboard, dan ia mulai bekerja sama dengan brand-brand internasional. Raka melihat semuanya, bukan dari depan panggung, tapi dari layar kecil di tangannya. Di kafe tempatnya bekerja, televisi di dinding menampilkan talk show pagi. Di sana, Mira duduk dengan anggun, mengenakan dress putih elegan, tersenyum menawan saat pembawa acara memujinya. "Wah, ini Mira yang dulu bikin konten dari kamar kos ya?" tanya host. Mira tertawa kecil. "Iya, dulu seadanya banget, tapi sekarang puji Tuhan, semua kerja keras itu terbayar." Raka hanya menatap layar itu dengan perasaan campur aduk, antara bangga, rindu, dan sedikit sakit. Ia tahu, gadis yang dulu sering minta tolong memegang tripod, kini sudah berdiri di dunia yang tak terjangkau olehnya. Suatu malam, ketika Raka sedang membersihkan meja kafe, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan muncul di layar. "Mira, hai, Ra. Apa kabar?" Raka terdiam. Hatinya langsung berdegup kencang.
Ia membaca pesan itu berkali-kali sebelum membalas. Raka, baik, Mir. Kamu gimana? Mira, capek sih, tapi senang. Lagi di Dubai nih, ada acara Fashion Week. Dubai, kata itu terasa asing, tapi juga menampar keras. Sementara Raka masih mengaduk kopi di kafe sempit, Mira sudah melangkah di panggung dunia. Tapi Raka tetap tersenyum. Ia tak mau memperlihatkan kesedihannya. Raka, keren banget. Aku bangga sama kamu. Mira, makasih. Rak, kamu masih bantuin orang buat video juga. Raka, masih belajar, Mir. Laptopnya aja udah mau rusak. Mira membalas dengan emoji tertawa. Tapi kemudian, tak ada pesan lanjutan. Malam itu, Raka menatap layar ponsel hingga baterainya habis. Ia berharap akan ada pesan lain, tapi tak kunjung datang. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Mira makin sibuk. Jadwalnya padat, berpindah dari satu negara ke negara lain. Sementara Raka masih berjuang di Jakarta. Ia mulai dikenal di kalangan kecil sebagai editor video yang jujur dan teliti. Beberapa klien mulai mempercayainya. Namun, jauh di dalam hatinya, ada ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun. Ruang itu bernama Mira. Suatu malam, ketika Raka sedang mengerjakan proyek kecil, notifikasi dari YouTube muncul. Live, Mira Talks kisah cinta dan perjuangan di dunia digital. Dengan tangan gemetar, Raka membuka live itu. Mira tampil cantik dengan backdrop mewah di belakangnya. Banyak yang nanya, "Aku sekarang lagi deket sama siapa?" kata Mira sambil tertawa. Jujur ya, sekarang aku lagi fokus sama karir dulu. Tapi kalau Tuhan kasih jodoh, aku siap. Komentar mengalir deras. Banyak yang menulis nama-nama artis pria yang cocok dengannya. Raka hanya tersenyum kecil. Dalam hati ia tahu, mungkin namanya sudah lama hilang dari hati Mira. Namun nasib memang suka bercanda. Beberapa minggu kemudian, Raka menerima pesan tak terduga. Dari manajer Mira. Isi, "Halo, Raka. Kami dapat referensi dari Mira. Kami butuh editor profesional untuk proyek internasional. Kamu bersedia?" Raka nyaris tak percaya. Mira masih ingat namanya. Tanpa pikir panjang, ia menyanggupi pekerjaan itu. Ia diminta mengedit video promosi besar yang akan ditayangkan di luar negeri. Untuk pertama kalinya, keringat dan kerja kerasnya dihargai mahal. Raka begadang berhari-hari, memperhatikan setiap detik footage dengan penuh cinta. Ia tak hanya mengedit video, ia seperti menghidupkan kembali kenangan. Suara Mira yang lembut di setiap narasi membuat hatinya bergetar. Setelah proyek selesai, ia mengirim hasilnya. Tak lama kemudian, Mira menghubunginya lewat video call. "Rak, hasilnya keren banget," katanya sambil tersenyum lebar. "Aku nggak nyangka kamu udah sejago ini." Raka tertawa gugup. "Ya, aku banyak belajar, Mir. Harusnya dulu kita kerja bareng lebih sering," kata Mira. "Sekarang kamu bisa aja saingan sama timku." Mereka tertawa bersama. Tapi di sela tawa itu, Raka melihat sesuatu di mata Mira, kelelahan, dan mungkin kesepian. Beberapa hari setelah itu, Mira tiba-tiba tidak aktif di media sosial. Tidak ada unggahan baru, tidak ada story. Dunia maya mulai bertanya-tanya, kenapa Mira menghilang? Katanya dia sakit ya? Ada masalah sama brand besar? Raka gelisah. Ia mencoba menghubungi, tapi tidak dibalas. Sampai suatu malam, ia mendapat telepon dari nomor asing. Suara di seberang terdengar lemah. "Rak, ini aku." Raka langsung mengenali suara itu. "Mira, kamu di mana? Kamu kenapa? Bisa nggak kamu datang ke sini?" "Kemana?" "Ke Bali. Aku butuh kamu." Tanpa pikir panjang, Raka membeli tiket keesokan paginya. Ketika tiba di Bali, ia mendapati Mira di villa besar dekat pantai.
Tapi bukan Mira yang dulu ia kenal. Kini wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya kosong. "Aku capek, Rak," katanya pelan. Hidup di depan kamera itu nggak seindah yang orang pikir. Semua serba tekanan. Semua palsu. Raka duduk di sampingnya, menatap gadis itu dengan iba. "Lo nggak sendiri, Mir," katanya lembut. "Lo cuma lupa siapa diri lo sebelum semua ini." Air mata Mira jatuh pelan. Untuk pertama kalinya, ia terlihat rapuh. "Dulu aku bahagia, Rak. Waktu kita masih di kos, waktu aku belum mikirin followers, belum mikirin brand. Sekarang semuanya kayak topeng." Raka menatap laut yang tenang di luar jendela. "Kalau gitu, mungkin ini waktunya lo berhenti ngejar sorotan, dan mulai cari cahaya yang sebenarnya," ucapnya lirih. Malam itu, mereka berbicara lama di tepi pantai. Angin laut membawa aroma garam dan nostalgia. Raka menceritakan perjuangannya selama ini, bagaimana ia belajar dari nol. Mira mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. "Lo tahu nggak, Rak, aku iri," katanya akhirnya. "Lo tetap jadi diri lo, meski hidup lo nggak mudah." Raka tersenyum. "Mungkin karena gue nggak punya apa-apa, Mir, jadi nggak ada yang bisa hilang." Mira tertawa kecil, meski air matanya masih menetes. "Lo selalu bisa ngomong kayak gitu, ya?" katanya, "padahal lo yang paling tulus." Di saat itu, di bawah cahaya bulan, mereka berdua diam. Hanya suara ombak yang menjadi saksi. Ada perasaan yang belum padam, tapi juga luka yang belum sembuh. Keesokan harinya, sebelum Raka pulang, Mira menyerahkan sebuah amplop kecil. "Ini kontrak kerja," katanya. "Aku mau lo jadi timku. Tapi bukan cuma editor, aku mau lo bantu aku mulai dari nol lagi. Bukan Mira si influencer, tapi Mira yang manusia biasa." Raka menatap amplop itu, lalu menatap wajah Mira. "Lo yakin?" Mira mengangguk. "Iya, gue mau hidup yang nyata lagi, Rak." Raka tersenyum. "Kalau gitu, kita mulai dari sini." Mereka berjabat tangan. Tapi siapa sangka, dari keputusan itu, kehidupan mereka berdua akan berubah jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Karena di balik niat sederhana untuk memulai ulang, takdir sudah menyiapkan panggung baru, tempat di mana dunia digital, cinta, dan masa lalu akan bertabrakan kembali. Pagi itu, langit Bali tampak tenang. Ombak berkejaran lembut di tepi pantai, seolah menyembunyikan cerita baru yang akan dimulai. Raka berdiri di teras villa, menatap laut yang luas. Ia baru saja menandatangani kontrak yang bisa mengubah hidupnya, bekerja langsung bersama Mira, bukan lagi sebagai asisten kecil, tapi sebagai partner sejajar. Mira datang dari belakang, mengenakan pakaian santai. Wajahnya jauh lebih segar dibanding semalam. "Kopi buatanmu masih seenak dulu," katanya sambil tersenyum. Raka menatapnya, lalu menjawab pelan, "Kayaknya karena dulu kita minumnya di kosan, Mir. Sekarang terlalu mewah." Mereka tertawa. Tapi di balik tawa itu, keduanya sadar, ini bukan lagi hubungan anak kos biasa. Ini adalah awal dari perjalanan baru. Beberapa minggu setelahnya, Raka dan Mira mulai bekerja sama secara profesional. Mereka pindah sementara ke Singapura untuk memulai proyek dokumenter digital tentang kehidupan nyata di balik influencer. Ide itu datang dari Mira sendiri. Ia ingin mengubah citranya dari sekadar selebritas media sosial menjadi seseorang yang lebih bermakna. Dan Raka, dengan kemampuan barunya di bidang produksi dan narasi, menjadi sosok penting di balik layar. Hari-hari mereka diisi dengan kerja keras. Bangun pagi untuk syuting, lalu begadang untuk editing. Kadang mereka bertengkar karena perbedaan ide, tapi selalu berakhir dengan tawa kecil. "Mira, Rak, angle-nya harus lebih dramatis dong. Ini bukan video kampus." "Raka, ya tapi ini dokumenter. Mir, bukan sinetron." Namun, di tengah kelelahan itu,
Ada rasa nyaman yang tumbuh lagi. Mira kembali menemukan dirinya. Ia tertawa lebih sering, makan lebih banyak, dan tidak lagi tertekan dengan jumlah likes atau followers. Sementara Raka, untuk pertama kalinya merasa hidupnya punya arah. Ia bukan hanya anak kos lagi, tapi seseorang yang punya arti dalam perjalanan hidup orang lain. Namun, kehidupan selalu punya ujian baru di saat kita mulai merasa bahagia. Suatu sore, ketika mereka sedang mengedit video di apartemen, ponsel Mira berdering. Nomor itu dari manajer lamanya, orang yang dulu membawanya ke puncak popularitas. "Mir, kamu sadar nggak? Kamu lagi trending bukan karena kontenmu, tapi karena gosip kamu tinggal bareng cowok." Mira terdiam. Apa maksudnya? Media luar negeri mulai nulis berita. "Foto kamu sama cowok di bandara. Itu siapa?" Mira menatap Raka dengan wajah pucat. "Rak, itu foto kita waktu berangkat dari Bali." Berita itu langsung meledak. Judul-judul clickbait memenuhi internet. Mira sang influencer ternama tinggal bersama pria misterius di Singapura. Siapa sosok Raka? Mantan kekasih lama yang kembali. Komentar netizen membanjiri semua akun media sosial Mira. Sebagian mendukung, tapi banyak juga yang menghujat. Pasti cowok itu cuma numpang tenar. Mira turun kelas banget, pacaran sama anak kos. Dunia influencer penuh drama murahan. Mira menutup laptopnya, wajahnya tegang. "Aku nggak kuat, Rak. Aku pikir mulai dari nol itu bakal lebih mudah. Tapi ternyata, mereka nggak bakal berhenti." Raka hanya bisa diam. Ia tahu dunia digital kejam, dan kini ia ikut terseret ke dalamnya. Beberapa hari kemudian, kontrak kerja Mira dengan salah satu brand besar dibatalkan. Semua karena skandal itu. Mira menangis di kamar, memeluk lututnya sendiri. "Rak, aku nyerah," katanya dengan suara serak. "Aku cuma pengen hidup tenang, tapi selalu salah di mata orang." Raka duduk di lantai, menatapnya penuh iba. "Mir, denger ya. Dunia boleh nyinyir, tapi yang tahu lo sebenarnya cuma lo sendiri. Lo nggak salah cuma karena mereka nggak ngerti." Mira menatapnya, matanya merah. "Tapi semua orang udah menilai aku, Rak. Mereka nggak peduli kenyataan." "Kalau gitu," ucap Raka perlahan, "biarin mereka ngomong. Lo buktiin dengan karya, bukan klarifikasi." Mira terdiam. Kata-kata itu menancap kuat. Malam itu, Raka mengambil keputusan besar. Ia keluar dari proyek sementara, lalu mulai merancang platform digital independen, tempat di mana konten bisa dibuat tanpa tekanan sponsor, tanpa topeng pencitraan. Ia menamai platform itu Real Frame, ruang untuk orang-orang yang ingin tampil jujur di dunia digital. Raka mengerjakan semuanya dari nol. Coding, desain, strategi promosi, semuanya dilakukan sendiri. Mira sempat melarang. "Rak, kamu gila? Kita udah jatuh. Sekarang malah mau bikin startup." Raka tersenyum. "Karena justru dari jatuh itu kita bisa bangkit. Gue nggak mau kita dikenal karena drama, tapi karena perubahan." Kata-kata itu membakar semangat Mira. Ia pun ikut membantu. Mereka bekerja siang dan malam, memproduksi video dokumenter tentang kehidupan nyata para pekerja kreatif, bukan hanya selebritas. Perlahan, penonton mulai datang. Komentar positif membanjiri. Akhirnya ada influencer yang jujur. Mira makin keren, bukan karena cantik, tapi karena nyata. Dan nama Raka mulai muncul di media, bukan lagi sebagai cowok misterius, tapi sebagai co-founder Real Frame. Namun di balik keberhasilan itu, Raka menyadari sesuatu. Mira mulai sering mendapat tawaran lagi, bahkan dari luar negeri. Tapi kali ini, semua datang dengan cara yang lebih sehat. Suatu malam, mereka duduk di balkon apartemen, memandangi kota Singapura yang berkilau. Mira menatap Raka sambil berbisik. "Tahu nggak, Rak, selama ini aku selalu ngejar cahaya panggung. Tapi ternyata,
Cahaya itu cuma silau. Yang bikin hangat justru kamu. Raka terdiam. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma laut yang samar. Mira, katanya lembut. Gue dulu cuma anak kos yang suka bantuin lo bikin video. Gue nggak pernah nyangka bakal sampai sini. Tapi kalau gue boleh jujur. Ia berhenti sejenak. Aku nggak peduli lo terkenal atau nggak. Yang penting, lo bahagia. Mira menatapnya dengan mata basah. Tak ada kata-kata, hanya senyum yang penuh makna. Beberapa bulan berlalu. Real Frame berkembang pesat. Banyak kreator bergabung, membuat konten yang jujur dan inspiratif. Raka diundang ke konferensi startup di Jepang untuk mempresentasikan proyeknya. Sementara Mira, yang dulu dianggap jatuh, kini tampil kembali di layar, bukan sebagai influencer glamor, tapi sebagai pembicara motivasi yang menceritakan kisah perjuangannya sendiri. Dalam salah satu sesi wawancara, wartawan bertanya, "Mira, apa yang membuat kamu kembali bangkit setelah semua masalah itu?" Mira tersenyum, menatap kamera, lalu menjawab pelan. "Karena dulu ada seseorang yang gak pernah menilai aku dari jumlah followers, tapi dari keberanianku untuk mulai lagi." Dan di antara kerumunan, Raka yang menonton dari kejauhan hanya tersenyum kecil. Ia tahu, kalimat itu untuknya. Namun, dunia belum selesai menguji mereka. Kesuksesan baru ini menarik perhatian investor besar dari Amerika. Tawaran masuk untuk membeli Real Frame dengan harga yang tak masuk akal. Raka sempat bingung. Ia tak ingin menjual idealismenya. Tapi di sisi lain, dana itu bisa membawa platformnya lebih jauh. Mira mendukung apapun keputusannya, tapi hatinya khawatir. "Rak, jangan sampai dunia digital lagi-lagi ngambil yang lo cintai," katanya pelan. Raka menatapnya dalam-dalam. "Mungkin kali ini, gue yang harus belajar dari lo, Mir, tentang menjaga diri di tengah gemerlap." Di tengah dilema itu, mereka memutuskan pergi ke Jepang bersama, untuk menghadiri konferensi sekaligus menenangkan pikiran. Di sanalah, di negeri yang penuh cahaya dan ketenangan, nasib mereka akan berbelok lagi, membawa cerita ke arah yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Karena kadang, setelah kita bangkit, kehidupan menyiapkan ujian terakhir untuk memastikan kita benar-benar siap menjemput takdir. Suasana pesta malam itu begitu gemerlap. Lampu neon menari di dinding, dentuman musik house menggetarkan ruangan, dan di tengah keramaian itu, Rafael berdiri mengenakan setelan hitam elegan, dengan Aurelia di sisinya. Senyum mereka tampak sempurna di setiap foto, setiap bidikan kamera. Malam itu adalah pesta ulang tahun salah satu brand kecantikan besar di Seoul yang baru saja menjadikan Aurelia sebagai brand ambasador Asia Tenggara. Namun di balik senyum manisnya, Aurelia menyembunyikan sesuatu yang berbeda. Matanya sempat melirik sekilas ke arah sudut ruangan, di mana Liam, fotografer yang dulu membantu mereka saat baru menikah, kini tengah mengambil gambar candid. Ada tatapan yang aneh, campuran nostalgia dan rindu, yang sempat membuat Rafael menelan ludah. Usai pesta, di dalam mobil mewah yang meluncur di jalanan malam Seoul, suasana hening. Aurelia sibuk dengan ponselnya, membaca komentar penggemar dan melihat jumlah likes yang terus bertambah. Sementara Rafael hanya menatap keluar jendela, pikirannya jauh. "Kenapa diam?" tanya Aurelia tanpa menoleh. Rafael tersenyum tipis. "Capek aja. Pesta terus tiap minggu, meeting, promosi, endorsement." Aurelia mendengus. "Ini bagian dari hidup kita sekarang, Raf. Semua orang lihat kita sebagai pasangan sukses. Kita gak bisa tiba-tiba hilang. Tapi, kita jarang ngobrol kayak dulu, Aurel. Bahkan sarapan aja kadang kamu live streaming." Nada Rafael lembut tapi menyakitkan. Aurelia menatapnya sejenak, lalu kembali fokus ke ponsel. "Aku kerja keras juga buat kita, Raf. Aku gak mau balik lagi ke masa dulu, ke kamar kos sempit itu." Ucapan itu menusuk. Rafael tahu maksudnya bukan menghina,
tapi tetap terasa pahit di telinga. Beberapa hari kemudian, Rafael mulai sibuk dengan proyeknya sendiri. Ia kembali menulis naskah untuk sebuah film dokumenter pendek tentang perubahan hidup di era digital. Proyek itu membuatnya bertemu lagi dengan Liam, yang kini menjadi sinematografer ternama. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di Hongdae. Liam menyalaminya dengan hangat. "Bro, kamu tetap sama seperti dulu. Tapi jujur, kadang aku kangen lihat kamu dan Aurelia waktu masih polos. Dulu kalian berdua kayak dua jiwa yang cuma butuh satu sama lain." Rafael tersenyum hambar. "Sekarang semua serba berubah. Li, kadang aku ngerasa, kami bukan pasangan, tapi dua brand yang saling promosi." Liam tertawa pahit. "Begitulah dunia mereka sekarang. Tapi jangan biarin dunia itu ngerusak hati kamu." Kata-kata itu terngiang lama di kepala Rafael. Malamnya, Rafael pulang ke penthouse mereka. Aurelia belum pulang. Ia sedang di Tokyo untuk kolaborasi dengan influencer Jepang. Rafael duduk di ruang tamu yang dingin dan sunyi. Ia membuka laptop, menonton video lama, video saat mereka berdua makan ramen di warung kecil Korea, tertawa tanpa beban. Wajah Aurelia di video itu berbeda, lebih jujur, lebih manusiawi. Tiba-tiba pintu terbuka. Aurelia masuk dengan langkah cepat, wajah lelah tapi tetap menawan. "Hei, kamu belum tidur?" katanya. Rafael menutup laptopnya. "Baru aja mau tidur. Gimana kerjaan di Tokyo?" "Capek banget, tapi hasilnya bagus. Aku trending lagi," jawabnya sambil tersenyum samar. Namun Rafael tak menjawab. Ia hanya menatapnya lama. Aurelia duduk di sebelahnya. "Kenapa lihat aku gitu?" "Karena aku kangen," bisik Rafael lirih. Kangen Aurelia yang dulu, yang bisa tertawa tanpa kamera. Aurelia terdiam. Air matanya nyaris jatuh, tapi ia menahannya. "Aku juga kangen, Raf, tapi kita gak bisa balik. Semua orang lihat kita sekarang. Kalau aku tiba-tiba berhenti, mereka bakal ninggalin." "Biarlah mereka pergi, asal kamu masih di sini," ucap Rafael. Untuk pertama kalinya setelah lama, Aurelia menunduk dan menangis dalam pelukan suaminya. Beberapa minggu kemudian, proyek dokumenter Rafael tayang di YouTube. Judulnya sederhana, Behind the Light, tentang realitas di balik kesempurnaan dunia digital. Video itu menampilkan potongan kehidupan banyak influencer yang kehilangan arah karena tekanan publik, termasuk adegan samar tentang dirinya dan Aurelia. Video itu viral. Bukan karena sensasi, tapi karena kejujuran. Komentar membanjir. Akhirnya ada yang berani ngomong jujur tentang dunia influencer. Rafael ini real banget. Gak heran Aurelia bisa jatuh cinta sama dia. Namun tak semua komentar positif. Beberapa fans menuduh Rafael sengaja memanfaatkan nama Aurelia untuk sensasi. Aurelia membaca komentar itu diam-diam. Di wajahnya muncul ekspresi yang campur aduk, antara bangga, sedih, dan takut kehilangan citra. Beberapa hari kemudian, sebuah tawaran datang dari Netflix Asia untuk mengangkat dokumenter Rafael menjadi seri mini. Ini bisa jadi titik balik besar bagi karirnya. Namun saat ia menyampaikan kabar itu pada Aurelia, reaksi sang istri tak seperti yang ia harapkan. "Kalau proyek itu tayang, aku bakal terseret lagi, Raf. Mereka bakal gali masa lalu kita, gosip, drama. Aku gak mau karierku hancur. Tapi ini karya penting, Aurel. Ini bukan tentang gosip. Ini tentang kebenaran," jawab Rafael dengan nada tenang. Aurelia menggigit bibir. "Aku cuma minta satu, jangan libatkan aku lagi. Dunia ini keras, Raf. Kalau kamu terus buka luka lama, kamu bakal kehilangan segalanya." "Termasuk kamu?" tanya Rafael. Aurelia tak menjawab. Ia hanya berdiri dan pergi ke kamar. Rafael menatap punggungnya yang menjauh, sadar bahwa cinta mereka sedang diuji di titik terberat, bukan oleh orang ketiga, tapi oleh dunia yang mereka bangun sendiri.
Beberapa malam kemudian, Rafael sendirian di balkon. Hujan rintik-rintik turun, lampu kota Seoul berpendar indah. Ia menatap langit, mengingat hari-hari saat mereka dulu berbagi mie instan di kamar kos sempit. Dunia telah memberi mereka segalanya, popularitas, uang, pengaruh, tapi juga mencuri sesuatu yang jauh lebih penting, kedamaian. Namun Rafael bukan tipe pria yang mudah menyerah. Ia menatap ponselnya, membuka foto lama mereka, dan berbisik pelan. Kalau aku harus berjuang lagi demi kamu, aku bakal mulai dari awal. Malam itu, tekad lahir kembali, bukan untuk menjadi terkenal, tapi untuk menyelamatkan cinta yang hampir hilang. Pagi itu, Seoul dipenuhi udara dingin dan mendung. Namun di salah satu studio besar tempat acara penghargaan Asia Creator Awards 2025, sorotan lampu dan kamera sudah menanti. Malam nanti, seluruh dunia digital akan menyaksikan Aurelia Park menerima penghargaan sebagai Influencer of the Year. Rafael menatap layar ponselnya, membaca undangan yang dikirim manajer Aurelia. Ia tahu, malam itu adalah puncak perjalanan seorang perempuan yang dulu hanyalah mahasiswi biasa, yang ia temui di kamar kos kecil, dengan senyum sederhana dan mimpi besar. Namun kali ini berbeda. Ia datang bukan sebagai suami Aurelia, melainkan sebagai pembicara tamu khusus. Karena dokumenternya, Behind the Light, telah menembus perhatian global, menyentuh jutaan hati dengan pesan sederhana. Cahaya bukan hanya untuk dilihat, tapi juga untuk memahami. Sore menjelang malam, para tamu berdatangan dengan pakaian glamor. Lampu blitz menyala tanpa henti, menyambut influencer, artis, dan bintang digital dari berbagai negara. Aurelia melangkah anggun dengan gaun perak berkilau. Senyumnya sempurna, matanya penuh percaya diri, tapi jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa kosong. Saat ia duduk di kursinya, matanya menatap ke arah panggung. Di layar besar terpampang nama seseorang, Rafael Kim, Director Storyteller of the Year. Seluruh ruangan hening ketika Rafael naik ke panggung. Ia tidak mengenakan jas mahal, hanya kemeja putih dan setelan sederhana. Namun auranya tenang, hangat, dan tulus. Selamat malam, ucapnya dengan suara lembut namun tegas. Beberapa tahun lalu, saya hanyalah anak kos yang berusaha bertahan hidup di negeri orang. Saya bertemu seseorang yang membuat saya percaya bahwa cinta bisa memberi makna pada kesederhanaan. Tapi ketika dunia mulai melihat kami, saya lupa satu hal, bahwa di balik semua sorotan, ada hati yang mudah terluka. Aurelia menunduk. Kata-kata itu seperti diarahkan langsung kepadanya. Rafael melanjutkan. Dunia digital memberi kita cahaya, tapi juga bisa membutakan. Kita lupa bagaimana rasanya berbicara tanpa filter, mencintai tanpa kamera, dan menangis tanpa komentar. Beberapa orang di antara penonton mulai terdiam, ada yang menghapus air mata. Rafael berhenti sejenak, menarik napas panjang. Hari ini, aku ingin memperbaiki sesuatu. Bukan untuk dunia, tapi untuk satu orang yang dulu pernah bilang, kita gak butuh penonton buat bahagia. Suara Rafael bergetar. Ia menatap ke arah penonton, dan langsung menatap Aurelia. Lampu sorot perlahan mengarah padanya. Semua mata kini tertuju pada mereka berdua. Aurelia menatap Rafael, matanya berair. Rafael melangkah turun dari panggung, mendekatinya perlahan di tengah tepuk tangan yang mulai bergemuruh. Aurel, katanya pelan, aku gak peduli berapa juta follower kamu, berapa banyak orang yang nyinyir tentang kita. Yang aku tahu, aku masih cinta sama perempuan yang dulu rela makan nasi bungkus bareng aku, cuma biar aku gak sendirian. Tangis Aurelia pecah. Ia berdiri, lalu memeluk Rafael di depan semua orang. Seluruh ruangan bergemuruh, bukan karena sensasi, tapi karena kejujuran. Rafael menatap wajahnya, lalu berkata lirih ke mikrofon. Kita udah cukup lama hidup untuk kamera. Sekarang mari hidup untuk diri kita sendiri. Beberapa minggu setelah malam itu,
Rafael dan Aurelia menghilang dari media sosial. Akun mereka tetap ada, tapi tak ada lagi postingan baru. Para fans bertanya-tanya, kemana mereka pergi? Sampai suatu hari, satu video muncul di kanal YouTube Rafael. Thumbnailnya sederhana, hanya gambar pantai di Bali, tanpa judul mencolok. Video berdurasi 8 menit itu memperlihatkan Aurelia duduk di pasir, tanpa make up, rambut terurai alami. Suara Rafael terdengar dari balik kamera. Kita gak perlu viral buat bahagia. Kadang, kebahagiaan datang ketika kita berhenti mencari perhatian dan mulai saling memperhatikan. Aurelia menatap kamera, tersenyum lembut. Dulu aku takut kehilangan dunia. Tapi ternyata, dunia gak pernah sesempurna waktu aku cuma punya kamu. Video itu berakhir dengan mereka berjalan bersama di pantai. Tanpa logo sponsor, tanpa filter, tanpa musik berlebihan, hanya tawa, ombak, dan cahaya matahari. Komentar mengalir ribuan. Bukan dari haters, tapi dari orang-orang yang merasa tersentuh. Akhirnya ada cinta yang nyata di dunia maya. Mereka bukan sekadar influencer, mereka penyembuh hati. 3 bulan kemudian, Rafael mulai mengajar kelas film di Bali, membantu anak muda membuat karya jujur. Sementara Aurelia memulai proyek baru bernama Real Life Challenge, kampanye global yang mendorong influencer membagikan momen tanpa editan. Dalam sebuah wawancara internasional, Aurelia berkata dengan tersenyum, "Suamiku bukan hanya mengajariku arti cinta, tapi juga arti menjadi manusia di tengah dunia yang terus berpura-pura." Sore itu, mereka berdua duduk di beranda rumah kayu sederhana di pinggir laut. Aurelia bersandar di bahu Rafael, menatap matahari terbenam. "Aku bahagia, Raf," bisiknya. Rafael tersenyum, memegang tangannya erat. "Sekarang kamu ngerti, kan? Kita gak butuh sorotan buat bersinar." Aurelia mengangguk pelan. "Ya, karena ternyata, cahaya paling indah datang dari hati yang saling memahami." Akhir. Dulu dia hanya anak kos biasa, kini suami influencer ternama, dan kini, mereka berdua bukan lagi milik dunia, tapi milik satu sama lain.